ilustrasi. Ya, insya Allah nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Ramadan. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media, metode dan model apa yang saya gunakan dalam pelajaran. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam pada percakapan praobservasi. Sampai ketemu di tahap selanjutnya besok ya. Saya akan masuk untuk melakukan supervisi di kelas ini.
dapat diukur dengan cara ditimbang. Jadi, manusia, hewan, tumbuhan, gelas, dan air dapat menempati ruang, sehingga benda-benda itu juga dapat ditimbang. Adik-adik, setiap benda juga memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain berupa ukuran, bentuk, dan warna. Sudah melihat video? Sudah mendengar? Sudah. Kita belajar macam-macam benda. Setelah kita melihat video atau menonton video, kira-kira apa saja benda yang ada di sekitar kita?
Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi di dalam kelas. Nah, hari ini Bu Surya saya ditemani oleh Bapak Ramadan. Beliau ini adalah pengajar praktik angkatan 8 dari Kabupaten. Nah, baiklah, untuk kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Surya terkait kegiatan observasi di kelas yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu. Nah, tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Langsung saja ya pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana nih perasaan Ibu Surya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung. Jadi karena belum terbiasa, saya sedikit canggung, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Bu Surya sudah berjalan dengan baik kegiatannya. Namun pada kegiatan pembelajaran saya juga melihat bahwa kegiatan yang Ibu lakukan sudah baik, yaitu di mana Ibu juga menggunakan Kristos dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran Ibu juga menggunakan seperti nyanyian dengan menggunakan irama potong bebek angsa yang sudah familiar kepada anak-anak. Kemudian pada kegiatannya juga Ibu melakukan diskusi kelompok dan pada akhirnya Ibu juga memberikan tugas secara individual kepada anak-anak. Namun juga pada refleksi Ibu menggunakan emot eji pada anak-anak sehingga anak-anak lebih bisa mengekspresikan bagaimana perasaannya ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Itu sangat baik ya. Nah, sekarang bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ataupun langkah-langkah yang Ibu lakukan? Kalau tahapan saya sudah membuat langkah pembelajaran, dan kalau area pengembangan termasuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Baik, berarti area pengembangan ada 3 yang Ibu lakukan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan begitu ya. Nah, menurut Ibu Surya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit Nah, baik, menurut Ibu Surya sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa yang Ibu anggap masih kurang efektif dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih kekurangan ataupun kendala yang Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau menurut saya kekurangan dan hambatan memang sering terjadi pada guru yang lain, tapi masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut belum begitu aktif. Ya, berarti menurut Ibu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Seperti itu, Bu ya? Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa siswa itu terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin karena saya kelompok, mengatur kelompok, dan saya juga kurang memahami keadaan siswa, sehingga siswa dengan jumlah siswa yang lumayan ya kelompok kadang membuat saya merasa seperti terbeban berarti ya, dengan jumlah siswa yang lumayan banyak ya. Nah, mungkin ada juga siswa di dalam kelompok itu yang mengandalkan temannya ya. Nah, baik, kira-kira langkah atau tahapan apa yang berikutnya Ibu dapat lakukan dalam proses pembelajaran Ibu tahap ini? Saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan gaya belajarnya seperti visual, audiologi, dan kinestik.
supaya belanja siswa Iya. Nah, jadi nanti rencana Ibu Surya ke depannya akan menyesuaikan kenyamanan siswa dalam proses belajar dengan gaya belajar siswa itu ya, baik itu auditorik, visual maupun kinestetik. Itu baik sekali Ibu Surya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Surya harapkan, apa yang nanti Ibu Surya rencanakan dapat berjalan atau terwujud sesuai dengan keinginan dan harapan Ibu Surya ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Surya akan melakukan proses kegiatan tersebut? saya akan melakukan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di hari selanjutnya, dan saya juga membutuhkan bimbingan ini supaya pembelajaran di kelas saya lebih bermakna, lebih baik, tidak seperti dengan pembelajaran. Ya, alhamdulillah saya siap di sini apabila Ibu Surya membutuhkan bantuan dari saya siap insya Allah. Di mana tugas kita yaitu untuk membawa perubahan di sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi. Namun proses pembelajaran yang kita lakukan secara semaksimal mungkin kita mewujudkannya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Terima kasih untuk hari ini sudah berbincang-bincang terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih.